Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas K1 Sil 58 yang beranggotakan Niluh Mad Elisa, Syofian Gunawan, dan Elema Astri akan menjelaskan mengenai dampak bangunan terhadap lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa kita hidup di zaman di mana pembangunan manusia membawa dampak signifikan terhadap lingkungan kita. Dari hilangnya habitat alami hingga perubahan penggunaan lahan dan pencemaran air, efek dari aktivitas manusia ini memengaruhi keberlanjutan ekosistem kita. Mari kita jelajahi bagaimana aktivitas ini memengaruhi lingkungan kita berdasarkan data terbaru. Dampak pertama, hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati. Berdasarkan laporan Living Planet yang ditampilkan pada gambar pertama, hilangnya habitat adalah ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Data menunjukkan bahwa kerusakan habitat, ditandai dengan warna merah, merupakan penyebab utama kepunahan spesies, diikuti oleh eksploitasi berlebihan, spesies invasif dan penyakit, polusi, dan perubahan iklim. Burung dan ikan terutama terdampak oleh polusi dan eksploitasi berlebihan. Mamalia sangat dipengaruhi oleh kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan. Reptil dan amfibi menghadapi ancaman dari spesies invasif, penyakit, dan perubahan iklim. Dampak kedua, perubahan penggunaan lahan. Gambar kedua memperlihatkan bagaimana lahan diubah untuk berbagai penggunaan manusia, berdasarkan data dari IUCN. Lahan seperti hutan tropis, tundra, dan padang pasir mengalami perubahan drastis. Hutan berdaun lebar tropis dan subtropis, dan hutan konifer tropis mengalami kehilangan terbesar sejak tahun 1990 hingga perkiraan tahun 2050. Penggundulan lahan ini mengarah pada penurunan keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, dan mengubah pola hidrologi alami. Dampak ketiga, pencemaran air dan dampaknya pada lingkungan. Gambar ketiga memberikan contoh spesifik dari dampak pencemaran air akibat limbah industri di Kecamatan Bergas. Kualitas air di Sungai Klampok terpengaruh oleh berbagai limbah dari industri minuman dan jamu. Peningkatan nilai TSS, Total Suspended Solids, dan DO, Dissolved Oxygen, menunjukkan penurunan kualitas air yang berdampak pada kesehatan ekosistem air dan makhluk hidup di dalamnya. Nilai pH dan kandungan nitrat, NO3N, yang tinggi di hilir, menunjukkan pencemaran yang berbahaya bagi kehidupan air dan juga bagi manusia yang mungkin menggunakan air tersebut. Pada akhirnya, dampak pembangunan yang tidak terkelola dengan baik terhadap lingkungan sangat jelas dan mengkhawatirkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan berkelanjutan dalam pembangunan, agar kita dapat melindungi keanekaragaman hayati, menjaga kesehatan ekosistem, dan memastikan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.